Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang petugas DPP, DUTL, BPS Kabupaten Situbondo. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk melihat video ini. Mohon maaf, saya baru bisa membuat video ini dikarenakan menunggu jawaban dari provinsi terkait mekanisme pendataan DPP yang kita laksanakan seharusnya mulai tanggal 1 Juli 2024. Jadi setelah mendapatkan beberapa penegasan terkait kegiatan DPP, maka perlu saya sampaikan kepada semua petugas. Yang pertama, kegiatan DPP ini dimulai sejak tanggal 1 Juli 2024 hingga 30 Agustus 2024. Meskipun tercatat 2 bulan, namun sebenarnya ada target dari masing-masing bulan, ya, di mana pada bulan Juli ini hingga tanggal 25 sebenarnya kita ditarget untuk menyelesaikan 70 sampel DPP DUTL yang sudah tersubmit dan di-approve oleh PML hingga kabupaten. Nah, begitu singkatnya memang waktu yang diberikan. Namun sebenarnya provinsi ini sangat yakin bahwa Bapak Ibu petugas ini bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Kenapa? Karena sebenarnya responden kita ini sudah didatangi 2 kali. Di kegiatan LTB sudah didatangi, di kegiatan SEP UPB UTL juga sudah didatangi. Dan seharusnya sebetulnya Bapak Ibu petugas sudah mengetahui kondisi terakhir di perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut masih aktif, sudah berubah nama, berubah kepemilikan, atau hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu ketahui. Oleh karena itu, pimpinan memberikan instruksi bahwa silakan diupdate dengan melakukan kunjungan seperlunya. Jadi dalam melakukan kunjungan nanti kepada perusahaan, dimohon untuk menjaga kondusivitas karena perusahaan ini dalam setahun ini paling tidak sudah didatangi 4 kali ya, hingga nanti SEP polling ya, yang teman-teman juga petugasnya. Sehingga dikhawatirkan perusahaan itu bosan, maka pada kegiatan DPP ini dilakukan kunjungan yang seperlunya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan tampilkan ada revisi jumlah sampel yang harus menjadi beban dan tanggung jawab Bapak Ibu semua. Izin saya share screen dulu. Nah, di sini tampak Bapak Ibu bahwa jumlah sampel kita secara total ada 104 DPP dan 30 DUTL. Namun yang terassign atau dialokasikan kepada petugas DUTL-nya baru 18. Ini nanti 12 DUTL akan menyusul, akan diassign-kan oleh Pak Arif ya. Mohon menunggu. Nah, di sini jumlah DPP DUTL yang tercantum ini bisa berubah. Kenapa? Apabila pada saat nanti di lapangan Bapak Ibu menemukan ya usaha-usaha perusahaan-perusahaan perikanan yang baru ditemukan. Misal seperti contoh kemarin Pak Rosi menemukan ada tambahan sampel DPP ya. Ya alhamdulillah silakan itu ditambahkan sesuai wilayah tugas masing-masing. Seperti nanti misalkan Besuki, Pak Sumin ini bisa saja nanti akan bertambah jumlah DPP-nya. Nah silakan untuk dilakukan penambahan ya. Dengan catatan konsep definisi tentang perusahaan itu adalah perusahaan perikanan yang berbadan hukum. Berbadan hukum berarti minimal CV, PT ya,
Itu yang bisa ditambahkan. Tapi kalau bentuknya UD, peroyangan tidak perlu ditambahkan. Itu ya kata kuncinya. Nah, untuk sampelnya, masing-masing sampel nanti saya share lagi ya Excel-nya di sini. Eh, saya tuliskan mulai dari nama perusahaan, alamat, nomor telepon yang dihubungi, hingga nama petugas ya, termasuk DUTL. Nanti silakan menyesuaikan karena ada tambahan DUTL bagi beberapa petugas ya. Misalkan nanti Mbak Sulaste ada tambahan dan teman-teman yang lain juga ada tambahan. Nah, itu untuk jumlah sampel dan di sini ada informasi bahwa hingga tanggal ini maaf ya, hingga tanggal 23 ya. Hingga tanggal 23 Juli nanti kami minta tolong masing-masing petugas untuk submit ya dengan jumlah minimal yang tercantum di tabel ini. Nah, ini apakah DPP saja, Pak? Tidak. Boleh gabungan antara DPP dengan DUTL ya. Jadi ada total misalkan Pak Kholik tanggung jawabnya 6 DPP, 2 DUTL, yang disubmit misalkan 5 DPP, 1 DUTL, tidak masalah ya. Yang penting targetnya minimal 4 yang tersubmit hingga tanggal 23. Nah, Pak, ini berarti kami perlu kunjungan. Ya, tidak selalu harus melakukan kunjungan karena Anda bisa melakukan komunikasi via WA, via telepon dengan perusahaan untuk memastikan jawaban-jawaban yang belum lengkap. Seperti misalkan pertanyaan tentang NIB. Nah, NIB ini hanya ditanyakan punya atau tidak, ya. Kalau tidak punya, ya tinggal dikasih kode 2, kalau punya kode 1, itu saja, tidak sampai menuliskan NIB-nya, hanya memastikan bahwa perusahaan punya. Nah, itu untuk hal yang bisa saya sampaikan terkait sampel ini. Sebentar lagi saya akan menampilkan juga penjelasan ya, sekilas penjelasan briefing terkait DPP DUTL. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.